seperti seorang penabur yang menabur benih di pinggir jalan, lalu burung datang dan memakan benih itu. Artinya pencuri datang dan mencuri benih sehingga tidak tertanam namun dicuri. Tuhan tolong kami, memberkati setiap kami, memberikan pemahaman dan pengertian yang dalam sampai ke dalam roh kami, dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari tadi malam saya menyiapkan firman, tetapi dengan tiba-tiba waktu ada penyembahan tadi semua di rumah. Jadi ya saya ikut maunya Roh Kudus saja. Tuhan, itu memang seperti itu. Dan saya sebagai hamba Tuhan selalu siap. Kayak kemarin waktu ada ibadah penguatan, itu tiba-tiba saya ditelepon juga. Dan saya tidak bisa menolak, saya katakan siap. Begitu. Jadi itu adalah seorang hamba Tuhan. Apapun keberadaannya, apapun situasinya selalu siap. Kalau tiba-tiba saudara ditodong untuk menyampaikan firman, saudara tidak boleh bilang, oh nanti dulu, saya belum siap. Tetapi Tuhan itu mau supaya kita selalu siap. Tatkala kita bertanya dengan Tuhan, maka Tuhan akan berfirman. Nah saudara, ini yang terpenting. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang penyembahan. Tetapi penyembahan ini bukan penyembahan biasa, tetapi penyembahan ini adalah penyembahan yang menjadi teladan buat kita sekalian, yaitu teladan penyembahan daripada Yeshua HaMashiach. Saudaraku, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Saya undang saudara berdiri, saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Ya, seperti ini. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Filipi 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terkudus segala dan segala lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Saya persilakan duduk. Kalau kita melihat ayat ini, betapa hebatnya di dalam pengiringan Tuhan kita Yesus untuk menaati, untuk melakukan kehendak daripada Bapa. Saudara, saya ini sudah mencoba untuk berusaha untuk taat, untuk melakukan kehendak Bapa. Namun godaan selalu ada. Dan tidak jarang saya juga melakukan kesalahan. Dalam tanda kutip, yaitu bisa dikatakan dosa. Tapi saya bukan dosa mencuri, saya bukan dosa berzina, bukan.
tapi melakukan hal-hal yang menyimpang, yang mengikuti keinginan daripada hawa nafsu duniawi. Yaitu apa? Contoh, begitu ditawarin investasi, kelihatannya begitu menarik dan ikut. Contoh lagi, apalagi yang lain, hal-hal yang lain yang bisa menarik kita. Seringkali juga kita tertipu. Itu karena kebodohan kita. Tetapi itu semuanya itu menurut saya itu baik. Karena saya ini diajar, saya ini belajar. Begitu. Tetapi ya mengalami kerugian. Kalau saya pernah bercerita itu, pernah saya 150 juta itu hilang. Mungkin lebih. Gara-gara investasi bodong. Uang dari mana? Itu uang yang kita pinjam dari bank. Begitu. Tetapi dalam kesalahan yang saya lakukan ini, saya minta ampun dan saya minta Tuhan itu berperkara. Sekalipun anggunan toko sukses itu dalam penglihatan itu sudah disegel oleh iblis bahwa ini akan disita, tetapi saya bilang tidak. Dan saya dengan istri bersama-sama berdoa membatalkan itu. Dan itu memang terjadi, batal seperti itu. Ini benar terjadi. Lalu caranya bagaimana Pak Pendeta bisa bayar hutang itu? Aku juga tidak tahu, tapi caranya itu selalu ada dan terobosan itu terjadi. Dan akhirnya kita bisa tutup hutang yang 500 juta. Hebat sekali. Apalagi, saudara, seringkali kita ini, saya ini juga merasa bahwa ada tujuan, ada hinaan, ada himpitan atau tekanan, bahkan fitnahan, yang itu saya rasakan sangat menyakitkan sekali. Dan rasa-rasanya saya sebagai manusia, saya bukan Tuhan, saya ingin membalasnya. Tidak terima. Saya ini juga manusia, masih punya nafas, masih bisa berpikir, punya nalar sehat. Tetapi Roh Kudus itu selalu mengajarkan untuk kita saling mengampuni. Kita lepaskan pengampunan. Itu pun berusaha. Kok kira gampang? Tidak. Itu tidak gampang mengampuni. Bohong kalau orang itu bilang mengampuni itu mudah, itu bohong. Perkara inilah sebenarnya yang bisa membawa saudara masuk surga atau saudara mati masuk neraka. Kalau saudara tidak mengampuni, mau masuk surga, surga yang mana? Karena Bapak sendiri bilang kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampuni kamu. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu, Bapa ampunilah kami dan ampunilah orang yang bersalah terhadap kami. Seringkali untuk kita mengampuni itu butuh waktu yang panjang. Itu perkara yang menyakitkan, saudara. Nah, kalau perkara yang kecil-kecil itu sudahlah, itu anggap aja biasa, jangan dimasukkan dalam hati. Tapi kalau saudara dituduh kamu pencuri, kamu korupsi, wah itu menyakitkan sekali. Kamu adalah pendeta tikus-tikus berdasi. Waduh,
menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali. Kalau cuma biasa, masalah omongan biasa, itu anggap aja itu biasa, itu biasa. Sudah, lepaskan pengampunan, selesai, kita sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau saudara disakiti betul-betul, itu pasti masalah. Bisa membuat saudara tidak bisa tidur. Tatkala kami lihat toko itu disegel, saudara kira mungkin kita bisa tidur, kita pun juga tidur tidak nyenyak. Sehingga kita harus terus berjuang, kita terus berdoa, minta kepada Tuhan satu anugerah, satu kemurahan, satu rahmat, satu perkenanan daripada Bapa. Walaupun kita ini sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan itu kan bukan manusia. Kalau Tuhan manusia, oh saudara dan saya sudah ditendang. Begitu. Tetapi Tuhan itu bukan manusia. Pengasih, penyayang, berlimpah, kasih setianya panjang, sabar. Tapi Tuhan tidak membiarkan dosa. Tidak. Dosa itu tetap ada hukumannya. Nah saudara, disinilah sebenarnya kita perlu untuk belajar. Disinilah sebenarnya kita perlu untuk terus berusaha melakukan kehendak Tuhan. Tidak gampang. Sekarang ada orang yang bergumul untuk ibadah. Mau ibadah saja itu susah. Ada saja selalu. Pokoknya ada saja masalah. Mau pergi ibadah ini, nanti yang bertengkar lah, yang inilah, yang itulah. Sehingga akhirnya apa? Nah, apalagi kalau hujan, orang bisa bilang puji Tuhan, mudah saja hujan terus, hujan yang lebat sudah. Kalau saya ibadah, begitu kan? Itu sifat manusiawi itu, ya itulah. Karena, tetapi kalau roh kita menyala, itu akan berbeda. Dia akan berkata, sekalipun hujan saya akan tetap pergi, sekalipun saya terlambat saya harus tiba di gereja, sebab saya mau berjumpa dengan Tuhan. Seperti itu. Di Papua nih orang terlalu enak. Saudara, kalau di Jawa, seperti acara-acara yang kita buat kayak kemarin itu, SOE, orang suruh bayar, saudara. Bayar. Saudara lihat itu semua dibayar, semua tidak ada yang tidak bayar. Kecuali Mahanaim, Petrus Agung, nah itu baru tidak bayar. Tapi kalau yang lain-lain, gereja lain-lain buat itu bayar. Bahkan tidak jarang untuk penginapannya saja, itu bisa sampai 1,5 juta, sampai 2 juta. Jadi, saudara, marilah kita belajar setia. Sebab penyembahan daripada Tuhan Yesus kepada Bapaknya, Bapa kita di surga, yaitu Bapa Yahweh, itu perlu kita teladani. Makanya firman-Nya berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Elohim yang penuh dengan kemuliaan, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim, tidak menganggap bahwa dirinya itu seperti
Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia ini punya hak penuh. Dia bisa berkata, Yesus bisa berkata, Yesua bisa berkata, aku adalah Tuhan, kamu mau apa? Tetapi dia tidak lakukan itu. Tetapi saudara lihat murid-muridnya itu, dia berkata, Tuhan, apa perlu minta api dari surga untuk membakar mereka? Kan begitu ya? Kita kan sering begitu. Apa perlu mereka kita lepaskan kutuk supaya mereka mati? Tuhan ampuni. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Justru dia memberikan contoh penyembahan. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan itu? Bagaimana Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesua itu melakukan penyembahan, mempunyai kehidupan, mempunyai gaya hidup seperti apa yang Bapak mau, seperti apa yang Bapak perintahkan. Kalau dia mengambil haknya, maka dia menjadi Tuhan yang sombong. Tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, sekalipun waktu dia digantung, waktu dia diseksa dengan mata kail baja, dicambuk, dagingnya terkoyak-koyak, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya hancur, diremukkan. Dia tidak mengucapkan kata sepatah kata. Sampai puncaknya dia digantung dan mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesua Hamasiah justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka, ampuni mereka. Waktu dia digantung di atas kayu salib dengan tubuh yang sudah dihancurkan, penuh dengan luka, dengan tubuh yang sudah diremuk, dia masih dipaku tangan dan kakinya di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sudah mati untuk saudara dan saya. Satu kali saja dia mati. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar lunas setiap dosa, memberikan pengampunan penuh atas hidup dan dosa-dosa saudara yang dulunya merah seperti kain kusuma, tapi Tuhan membuatnya putih seperti bulu domba, putih bersih, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi dosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, taruhlah pikiranmu, taruhlah keinginanmu, kehendakmu, perasaanmu di dalam Tuhan Yesus. Taruh.
Kalau saudara harus mengeluhlah kepada Tuhan. Saudara harus menangislah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Dia pasti akan menolong. Itu yang terjadi. Di situ dikatakan melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba yang sama dengan manusia. Saudara lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Itu dikatakan bahwa Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita ini belum mempersembahkan hidup seperti Tuhan mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya sebagai satu persembahan, saudara, seperti anak domba yang disembelih. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, yaitu disalib. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dan ia tidak membuka mulutnya. Tidak ada kata-kata persungutan, tidak ada. Saya pribadi masih sering ada persungutan. Bagaimana dengan saudara? Saya juga manusia. Tetapi seringkali persungutan itu Tuhan itu mengubahnya menjadi satu kebaikan. Contoh, tatkala istri saya sakit, sudah awal-awal kita membuka toko susu. Istri saya kena tumor kandungan, dan saya begitu marah dengan Tuhan. Saya tidak terima, saya bersungut. Kok saya melayani Tuhan kok begini? Tetapi saya juga tetap berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya tetap doa puasa. Lalu saya dengar suaranya itu lembut dan buat saya menangis. Dia berkata begini, hambaku, nikmati saja. Dan saya langsung menangis hari itu. Dia bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau ini jalan yang harus saya lalui, saya akan lalui dan saya akan menang bersama dengan Engkau. Ampuni semua persungutan saya, ampuni semua perkataan saya tidak berkenan. Saudara pikir kalau kita marah dengan Tuhan lalu Tuhan hukum kita? Tuhan juga tahu kekuatan kita. Dan saya nikmati. Saya minta kalau gitu Tuhan tolong saya. Jangan biarkan saya seperti ini Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya. Ada mimpi yang Tuhan buat dalam hidup saya. Dan itulah yang terjadi. Hari itu saya mimpi, Tuhan, ada Pak Pendeta Sony Arwang, dia bawa perahu. Perahu itu perahu karet, belum dipompa.
Lalu dia selalu bilang dengan saya, Pak Suhana, ini ada perahu karet, kita harus tolong istrimu. Karena saya melihat istri saya ini bersama dengan orang-orang yang sudah mati, naik mobil dan masuk jurang. Dan Pak Pendeta bilang, sebentar lagi air akan pasang. Kalau kita tidak tolong istrimu, dia akan mati. Oh baik. Lalu dia tanya saya, ada pompa Pak Suhana? Ada. Saya ambil pompa dan saya pompa. Jadilah perahu karet. Dan perahu karet itu dilepas ke jurang itu, di mana itu adalah laut sebenarnya, tapi ada repnya, ada air laut. Lalu kami angkat istri saya dengan Pak Pendeta. Lalu kita mulai dengan perahu itu, kita bawa ke darat. Saudara, saya kaget banget. Nah, saya langsung tahu, berarti istri saya ini harus saya bawa keluar dari tempat ini. Kalau tidak saya bawa keluar, maka dia tidak akan selamat. Saya hubungi Pak Pendeta Sony, lalu kita berdoa. Tuhan bilang Surabaya. Saudara kira saya punya uang tiket untuk ke Surabaya? Tidak ada. Tidak ada. Berdoa untuk tiket pergi ke Surabaya. Nah, sementara istri ini dalam keadaan yang tidak mungkin dengan 2 tiket kita berangkat ke Surabaya, itu tidak mungkin. Karena dia sudah 3 bulan setiap hari juga buang air besar, buang air kecil, saya melayani. Saya ini sebagai seorang suami yang setia. Tanya itu istri saya. Walaupun saya ini kadang-kadang kalau ngomong juga tidak enak. Saya harus masak. Saya harus buka toko sendiri. Karena waktu itu belum ada, Benny belum ada. Saya jualan. Saya juga harus masak. Kalau saya masak, kalau saya tidak tahu bumbunya, maka saya akan tanya, bumbunya apa? Oke, saya masak. Kita makan. Dan itu saya lakukan dengan setia. Saudara, saya punya target dalam 2 minggu ini, istri saya harus bisa jalan. Karena dia berdiri saja tidak bisa, dia bed rest. Walaupun itu sebenarnya ada bayi dalam kandungan, tetapi itu sudah keguguran, sudah berubah menjadi tumor. Saudara, saya mulai gerakkan kakinya, dan dengan iman saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya mulai gerakkan kakinya, saya mulai lipat kakinya. Dalam minggu pertama masih belum, minggu kedua kurang berapa hari ini harus berangkat. Tiba-tiba ada orang yang pernah kita doakan. Waktu itu seorang kepala dinas, dan tulang rusuknya ini 3 ini patah masuk ke dalam. Oleh karena anugerahnya, saya ambil cawan perjanjian baru, saya ambil perjamuan kudus, dia tidak mati. Saya minta kemurahan, dan dia sembuh. Setelah dirawat dan ditarik kembali tulang 3 yang patah. Sampai hari ini masih hidup orangnya. Dia datang karena istrinya berteman dengan istri saya.
Istrinya cerita, ini Pak Pendeta mimpi begini, harus bawa keluar istrinya ini. Lalu dia tanya saya, mimpinya bagaimana? Saya ceritakan mimpi itu. Dia cuma bilang, saya mau jadi perahu. Nanti saya kasih tiket 2. Secara manusia tidak mungkin dengan tiket 2 ini, tidak mungkin. Ini kita berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Teladannya adalah Yesua Hamasyah. Jangan ikut teladan yang lain, jangan. Saudara, jangan. Kalau Petrus, Yohanes, dia berani berkata, lihat aku. Sekarang tidak ada, jarang sekali pendeta berani berkata, lihat aku. Artinya lihatlah teladan itu. Banyak pendeta khotbah hebat, hebat. Tapi istrinya selingkuh. Anaknya narkoba. Anaknya terlibat perzinahan. Anaknya melakukan kejahatan. Kalau saya tidak usah khotbah dulu. Ini betul. Ini berbicara tentang penyembahan, bagaimana gaya hidup kita. Apakah kita berpadanan? Kita mau untuk belajar taat. Mau ya, artinya mau itu berusaha. Mau itu selalu punya satu kerinduan. Mau itu selalu dia berjuang. Kalau tidak mau, tidak berjuang, tidak berusaha, tidak juga untuk belajar, yang nggak akan bisa. Nah, Tuhan itu yang dilihat. Jadi penyembahan itu berbicara tentang hati kita, hatimu. Sebab Tuhan itu bukan melihat sosok paras kita, perawakan kita, pakaian kita, tidak. Tetapi Tuhan itu lihat hati manusia. Saudara, jadi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba yang sama dengan manusia. Dan mempersembahkan tubuhnya menjadi tebusan. Saya tidak minta saudara menjadi tebusan, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam mengiring, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan penyembahan hidupnya, gaya hidupnya, itu yang harus kita teladan. Kita berusaha. Kita berusaha. Sebab apa? Mengambil rupa menjadi seorang hamba yang sama dengan manusia. Hamba itu selalu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dia tidak pernah melawan. Makanya dikatakan seperti anak domba yang disembelih, yang mati di atas kayu salib. Saudara lihat dan perhatikan.
Jadi pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib itu sebenarnya adalah bukti cinta, bukti kasihnya kepada saudara dan saya. Agama lain tidak punya ini, tidak punya. Kekristenan itu sebenarnya juga bukan agama, tetapi bagaimana saudara mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berusaha untuk melakukan, berusaha untuk taat, berusaha untuk setia. Itu yang Tuhan perhitungkan. Dia tidak akan membiarkanmu, dia tidak akan meninggalkanmu, tapi dia akan menolongmu. Amin. Jangan khotbah di belakang. Ya. Saudara lihat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Matinya di atas kayu salib ini membuat geger neraka. Kenapa neraka geger? Karena iblis berkata, sudah selesai. Iblis berkata, kita berhasil. Tetapi begitu kagetnya iblis, karena waktu dia mati ternyata justru dia masuk ke dalam alam maut. Dia masuk ke dalam alam maut. Dia masuk ke dalam alam maut. Teman saya, seorang pendoa syafaat, itu pernah mendapat penglihatan sesungguhnya seperti apa Tuhan kita waktu dia mati dan bangkit dari kematian dengan kemenangan. Saudara, kenapa dia bisa masuk ke dalam alam maut? Hitungannya tidak mungkin. Karena untuk masuk ke dalam alam maut itu, masuk ke dalam neraka itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang yang berdosa. Suara apa itu ya? Syarat yang pertama itu adalah orang yang berdosa. Dan syarat yang kedua adalah orang yang terkutuk. Saudara, perhatikan dengan seksama. Tuhan Yesus Hamasiah itu tidak berdosa, tetapi dibuatnya menjadi berdosa oleh karena kita. Karena dia yang harus menanggung dan memikul semua dosamu. Dia harus menanggung dan memikul semua kutuk. Dia harus menanggung dan memikul semua penyakitmu. Dan dia mati menggantikan saudara dan saya mati. Itu semua ayatnya ada. Kita yang harusnya binasa, mati masuk neraka, tetapi dia menggantikan. Yang kedua, dengan matinya dia digantung di atas kayu salib. Yesus Hamasiah menjadi orang yang terhina,
Yeshua HaMashiach menjadi orang yang terkutuk di dunia ini. Lengkaplah sudah dosa dan kutuk yang menjadi persyaratan untuk dia masuk ke dalam alam maut, untuk dia masuk ke neraka itu pas. Jadi pada waktu dia mau masuk ke dalam alam maut, pintu neraka itu tertutup, pintu alam maut itu tertutup. Dan kalau ada orang berdosa yang punya password, yaitu berdosa dan terkutuk, itu pintu akan terbuka otomatis. Tetapi dari jauh sudah dilihat, penguasa neraka melihat dari jauh, itu Yeshua HaMashiach. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka penguasa neraka berkata, jaga pintu itu. Jangan izinkan seorang pun yang masuk untuk dia ini, untuk Yeshua HaMashiach. Maka seluruh kekuatan neraka itu berusaha untuk menjaga pintu itu, supaya pintu itu tidak terbuka. Tetapi hukum adalah hukum. Pada saat dia berjalan menghadap pintu ini, pintu itu semakin dia dekat pintu semakin bergetar. Getarannya kecil, begitu melangkah berikut tambah besar. Melangkah berikut lagi tambah besar. Melangkah berikut lagi begitu besarnya getar. Dan saudara tahu pintu maut itu adanya di mana? Bukan di langit, dia ada di dalam. Maka waktu Yesus mati itu ada gempa bumi yang besar. Itu pintu neraka terbuka, di mana Yesus turun dan masuk ke dalam alam maut. Sekalipun neraka sudah bercoba untuk menahan, tetapi tidak bisa. Karena Yeshua HaMashiach sudah memenuhi syarat sebagai orang yang berdosa dan orang yang terkutuk. Dan apa yang terjadi pada saat dia masuk? Saudara, maut itu dikalahkan. Musuh yang terakhir yaitu maut itu dikalahkan. Dia pertama mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saya tidak perlu baca. Ini cerita. Kunci maut dan kerajaan maut itu dipegang di tangan Yeshua. Yang kedua, dia membebaskan para tawanan. Membebaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang ditawan. Karena mereka pada waktu itu belum ada juru selamat. Inilah panen pertama. Panen pertama. Karena ada panen kedua dan ada panen ketiga. Panen pertama ini adalah panennya orang-orang sulung. Panen sulung. Orang-orang kudus. Hari itu semua kubur orang kudus itu pecah. Dan mereka dalam sekejap diubahkan. Mereka naik ke surga. Dan iblis dikalahkan. Dia mati di atas kayu salib. Bukan hanya, ini bukan omong kosong, bukan. Alkitab adalah sekian persen, saya tidak berani menyebutkan berapa puluh persennya,
Itu adalah sejarah. Tetapi Alkitab ini adalah merupakan buku sejarah juga. Tetapi dunia punya catatan. Cornelius Tacitus itu mencatat, karena dia hidup di masa itu, bahwa yang digantung, yang disiksa, digantung, mati di atas kayu salib dan bangkit itu adalah Yesua HaMasyiah. Itu sejarawan Roma. Kemudian yang kedua adalah Flavius Josephus. Dia adalah sejarawan orang Yahudi yang hidup di masa itu. Flavius Josephus, saudara tulis saja, saudara cari di Google, nanti semua keluar semua. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Mau bahasa apa ada semua, bahasa pihak barat juga ada di sini. Flavius Josephus itu bukti sejarah. Tidak bisa ada orang yang berkata bahwa yang mati itu bukan Yesus, tetapi tatkala terlepas ya, tatkala diajak untuk argumen, duduk bersama, tidak ada satupun orang yang berani, tidak ada. Karena sejarah menulis. Lalu orang biasanya itu beraninya itu ngotot, membenarkan diri. Jadi kematian daripada Tuhan Yesus HaMasyiah itu bukan karangan. That's real. Itu nyata. Saudara, yang mati taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Saudara ada di sini, kamu kira Tuhan tidak perhitungkan? Tuhan memperhitungkan. Semuanya Tuhan perhitungkan. Di pastori kemarin saya berunding dengan istri saya. Kita ini kesulitan. Kita ini butuh penolong, butuh pembantu. Saya sudah coba untuk beberapa anak misi bisa datang ke sini untuk bisa menolong. Akhirnya saya berbicara dengan Paulus, berunding dengan Paulus, coba kalau boleh ada anak muda yang bisa bantu. Dan akhirnya ada satu keputusan. Dan saya mau beritahu, apa yang kamu kerjakan di rumah Tuhan itu, kalau kamu tidak dibayar, Tuhan Yesus yang akan membayar kamu. Saya berkata ini, itu bisa dibuktikan. Nanti Tuhan akan bayar kamu. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah berhutang. Seperti itu. Itu adalah satu korban. Kalau engkau mengerjakannya dengan sukacita, akan selalu saja ada berkah yang Tuhan berikan. Tetapi kalau engkau mukamu bisa tersenyum seperti seolah-olah engkau senang dan bersukacita, tapi hatimu menggerutu, itu bukan berkat yang datang. Kan begitu. Manusia itu kan ada yang pakai topeng kadang-kadang. Tapi janganlah, kalau boleh topengnya diturunkan, jangan. Jangan kita pakai topeng. Kalau pakai topeng tambah ganteng, mestinya senang ya.
Tapi kalau pakai topeng, nanti topengnya topeng monyet, itu bagaimana? Yang hentikan sudah. Jadi saudara, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, di sini dikatakan, itulah sebabnya Elohim Bapa kita sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi ini bukan main-main. Tuhan Yesus itu diangkat. Penyembahan yang ada dalam hidupmu ini yang akan membawa engkau naik, yang akan membawa engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu kalau Yesus berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa, lalu makanan saudara ini apa? Makanan saya ini apa? Ya secara fisik kita makan nasi, makan ikan bakar. Kalau Paulus bikin ikan bakar itu enak. Lalu siapa lagi? Tetapi makanan rohani itu maksud saya, bukan rohana, rohani. Lakukan, engkau tidak akan rugi. Sama sekali tidak akan rugi, tidak akan. Dan itu bisa dibuktikan. Engkau bisa berkata, Tuhan, aku sudah lakukan. Contoh saja, kamu berikan persepuluhan, engkau bisa klaim itu. Tapi kalau aku berkata, kalau aku berikan ini nanti saya tidak cukup, saya kurang, aduh keperluan saya banyak, ya itu urusanmu, itu bukan urusan saya. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap harus memberitakan. Sebab kalau masuk surga nanti, kalau dituntut, itu nanti saya mau bilang apa? Mungkin ada jemaat berkata, pendeta tidak pernah kasih tahu saya. Jangan sampai terjadi. Berusaha, ya, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan. Lalu buktikan. Firman Tuhan bilang, ujilah aku. Tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Apapun panggilanmu. Atau saudara bisa berkata, aku tidak pernah dipanggil. Lalu saudara juga bilang, aku tidak tahu, aku ini sebagai apa juga tidak tahu. Tetapi saudara paling tidak ada panggilan dalam hidup. Memang kalau jawatan itu ada 5, itu benar. Tapi kalau panggilan itu banyak sekali. Saudara mau jadi pendoa, 2 menit saja setiap hari saudara berdoa untuk gereja, untuk gembala, untuk keluarga, sudah cukup.
itu akan membawa dampak besar. Panggilan sebagai penuai. Kalau saudara takut mendoakan orang yang sakit, saudara berkata, saya doakan ya kalau sembuh ya. Ini saya berdoa ini cuma percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, kamu bisa sembuh. Tapi kalau belum sembuh, ya kita terus berdoa. Begitu. Kalau takut mau mendoakan orang, bilang aja begitu. Panggilan apa lagi? Panggilan kilat. Selalu menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Panggilan apa lagi? Imam. Panggilan raja. Panggilan penuai. Panggilan supranatural. Dan banyak panggilan-panggilan yang lain. Mempelai. Tetapi Alkitab juga bukan hanya menuliskan itu. Cuma itu diambil 7 yang disampaikan kemarin dalam SOE itu. Ya itu yang memang dibutuhkan. Supaya mempermudahkan untuk orang itu melakukan satu tindakan di dalam melayani. Tapi kalau Alkitab menuliskan ada panggilan sebagai olahragawan, panggilan sebagai tentara, panggilan sebagai petani, lalu ada pembajak, lalu ada penuai, lalu ada penggiring, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tergantung dari saudara mau ambil yang mana. Tetapi saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Supaya saudara mulai untuk belajar sekarang melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saya ini kadang-kadang kalau di rumah, kalau tidak buat apa-apa tuh saya gelisah. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan sebuah pelayanan itu butuh dana. Maka tanggal 18 nanti kita akan melayani di penjara. Ya, yang ada saja lah. Kita ingin lakukan yang terbaik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tidak. Tuhan juga tahu hidup kita. Tahu persis, tahu benar apa yang kita kerjakan. Sekalipun kita duduk-duduk, sekalipun kita di laut, di darat, di udara, sampai di lubang semut pun Tuhan tahu. Itu menurut Mazmur. Ada ayatnya. Nah saudara, oleh sebab itu Bapa meninggikan dia. Kita juga tidak akan dibiarkan terus menderita. Tidak. Kalau Yesua masih diangkat, kita pun juga akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita juga akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita tidak akan terus menderita. Ada Pak Rubino ini, sekali saat nanti saya melihat Pak Rubino juga ditinggikan. Ada saya lihat Pak Bobi, ada saya lihat yang lain. Suatu saat nanti ditinggikan. Asal tetap setia. Karena Tuhan Yesus masih ada sebagai teladan di dalam penyembahan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya dia sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
yaitu nama Yesua. Nama Yesua itu nama yang hebat, sebab di atas segala nama. Jadi tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada namanya. Di bawah kolong langit ini, di atas langit, di bumi, dan sampai ke dalam dasar bumi. Jadi namanya ini punya satu otoritas yang sangat tinggi sekali. Iblis gemetar tatkala mendengar namanya. Yesus aku tahu, iblis berkata. Paulus aku tahu, Syuhada Khalid aku tahu. Tetapi kamu siapa? Nah ini persoalannya. Itu anak imam-imam sekewa yang berusaha pakai nama Yesus. Jangan sampai hal itu terjadi. Orang yang menggunakan nama Yesus juga ini, karena nama yang penuh dengan otoritas ini, itu orang yang bagaimana? Ya yang jelas orang itu harus bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhannya secara pribadi, sebagai juru selamatnya secara pribadi. Jadi Tuhan ada di dalam kita, sehingga kita punya hak untuk memakai namanya dengan segala otoritas yang ada. Seperti itu. Nah saudara, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa kita. Seperti itu. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit sama sekali buat Tuhan. Mari coba kita merenungkan sejenak hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Maka kita akan paham dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak. Lalu kita mulai belajar setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan kita Yesus Masiah itu mempersembahkan tubuhnya, dia mati di atas kayu salib. Makanya kitab Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu. Bukan berarti kita harus disembelih, harus disalib kayak Tuhan Yesus. Tidak. Taruhlah hidupmu di atas mezbah sebagai persembahan, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan yang naik dari hidup. Itu menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan. Saudara, ada satu lagu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar segala suku bangsa
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Jadikan aku Tuhan, saudara, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, nanti bulan Juni ada 1 juta penyembah. Saya tidak tahu, belum tahu bagaimana nanti konsepnya, bagaimana nanti acaranya. Apakah secara online atau mungkin kita buat di gedung ini, lalu mungkin ada yang kita buat di Supiori, lalu ada yang kita buat di tempat lain lagi. Karena kalau online itu juga orang seringkali banyak mengalami kesulitan, terutama himpitan, tekanan, pengaruh dunia ini itu sangat sedikit. Tapi kalau kita buat ibadah sama-sama, mungkin itu solusi yang terbaik. Online biar tetap jalan online, tetapi kita bisa berkumpul untuk kita melakukan penyembahan, di mana Pondok Daud itu dibangun kembali. Seperti apa yang dikatakan Alkitab, kita menyembah Bapa, kuasanya akan nyata, kehendaknya akan jadi. Setiap rancangan Bapa dalam hidupmu digenapi, tidak ada yang gagal, pasti. Yang penting, yang terutama kita memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan bukan penipu, Dia bukan pembohong. Saya masih bisa mungkin tipu, saudara masih bisa tipu, tapi kalau bisa janganlah. Tetapi Tuhan bukan penipu atau pembohong. Mari kita memandang korban Kristus. Karena beberapa hari ke depan kan kita memperingati Paskah. Mari kita naikkan satu pujian ini.
bawa hidupku, lalu saya undang pelayan perjamuan. Mungkin 2 saja ya, kalau 3 mungkin. Mari, Pak Thomas dengan Pak ini. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar bangsa Tuhan kau memberkati. Supaya kita memuji Tuhan kuduskan, supaya kami biasa-biasa saja. Kami menjadi orang yang luar biasa. Tidak ada maut yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada penyakit